Pak Riki, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Kita mungkin akan membahas terkait dengan bagaimana kebutuhan benih di Indonesia ya Pak ya. Tapi sejauh ini Pak terkait dengan kebutuhan benih di berbagai komoditas pangan utama seperti misalnya padi, lalu juga ada jagung, ada kedelai. Apakah sudah bisa terpenuhi Pak kebutuhannya? Terima kasih atas kesempatannya. Kita mulai dari jagung, benih jagung. Benih jagung saat ini sudah cukup swasembada. Maksudnya benih tidak perlu lagi import, kita dapat produksi dalam negeri dan kebutuhannya itu bisa kapan waktu aja disesuaikan dengan permintaan. Tapi kalau di padi, padi itu masih banyak disuplai oleh penangkar-penangkar dalam negeri, lalu sebagian dari Sangyang Sri yang memproduksi padi. Baik, lalu selanjutnya Pak terkait dengan kedelai ini Pak ya. Kalau kita lihat kedelai di Indonesia sendiri sejauh ini kalau kita berbicara mengenai pembibitan, lalu juga mungkin permintaan dari kedelai itu sendiri seperti apa sih Pak? Kedelai itu sebenarnya permintaannya besar sekali, tapi kendalanya mungkin di memproduksi dalam negerinya agak sulit. Apa sebetulnya yang membuat sulit? Kedelainya? Karena mungkin dari jenis kedelai ini yang biasa hidup di iklim tertentu dan daerah-daerah tertentu subtropis gitu ya. Ya. Kita masih belum bisa memproduksi dengan jumlah yang besar. Baik Pak. Lalu selanjutnya Pak terkait dengan ketersediaan benih di dalam negeri begitu ya Pak dari produksi sendiri maupun impor. Nah sejauh ini untuk produksi dalam negeri utamanya mungkin untuk komoditas pangan utama begitu ya Pak. Yeah. Ini seperti apa dan mungkin boleh dijelaskan Pak untuk komoditas apa sebetulnya yang sampai dengan saat ini untuk benihnya ini masih masih impor lah begitu. Sampai saat ini benih untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai itu tidak ada yang import untuk benih ya. Benih padi kita memproduksi sendiri, lalu mungkin untuk meningkatkan profitabilitas ya benih-benih baru lah dari varietas unggul baru yang itu diperkenalkan di mana yang profitabilitasnya sebelumnya 5 ton ditingkatkan menjadi 6 ton dan seterusnya. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai benih yang berkualitas ya Pak ya, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk saat ini untuk komoditas unggulan seperti padi, kedelai dan juga jagung kita boleh dikatakan sudah mandiri atau swasembada ya Pak ya, tidak perlu impor. Nah tapi berbicara mengenai kualitas Pak, benih ini kan juga sangat-sangat memegang peranan penting ya untuk bisa menciptakan komoditas-komoditas ini kemudian bergizi baik, lalu juga kualitasnya cukup baik begitu ya Pak. Benih yang diproduksi di dalam negeri ini seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah cukup baik secara kualitas dan juga mungkin kalau dari sisi harga apakah juga cukup kompetitif? Benih itu setiap kali akan dilepas ada pengujian pelepasan gitu ya dari Kementan. Untuk benih-benih baru harus lewat pengujian pelepasan varietas, di mana di sana diuji pertumbuhannya cocoknya di daerah mana, lalu hasilnya juga berapa, profitabilitasnya. Lain-lainnya semua melalui pengujian yang sangat ketat dan itu setiap kali pelepasan yang baru harus merujuk kepada pelepasan yang sudah ada. Jadi benih-benih yang sebelumnya itu harus lebih baik, yang baru harus lebih baik daripada yang sudah ada. Secara kualitas secara kualitas maupun itu penghasilannya. Baik, tapi kalau dari sisi ketersediaan ya Pak ya, artinya untuk saat ini ketersediaan memang sudah bisa mencukupi ya Pak ya dari permintaan? Cukup. Baik, lalu kita berbicara mengenai tantangan ya Pak ya. Tantangan selain daripada tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan iklim, lalu juga mungkin wilayah atau daerah ini menjadi tantangannya. Sebetulnya tantangan-tantangan apa lagi Pak yang dihadapi di tanah air terkait dengan mungkin proses perbenihan atau produksi dari benih itu sendiri? Ya, tantangannya hanya mungkin perubahan iklim. Kalau ada perubahan iklim, kalau ada serangan hama, itulah yang menjadi tantangan untuk memproduksi benih. Tapi nanti peneliti-peneliti dari Litbang, dari Kementan juga sekarang ini udah menjadi BRIN, itu
selalu mengeluarkan benih-benih baru yang mungkin resist terhadap serangan-serangan tadi. Bisa juga ditanam pada lahan yang kurang air gitu, dan seterusnya. Baik Pak, lalu terkait dengan peran teknologi ya Pak ya, terhadap produksi benih. Nah, Anda sendiri melihatnya peran dari teknologi ini seperti apa Pak? Mungkin tadi Anda menyampaikan untuk dari sisi risetnya begitu Pak, atau mungkin dari penambahan jumlah dari benihnya, atau mungkin bagaimana melacak varietas-varietas terbaik. Ini seperti apa Pak peran teknologi terhadap produksi benih di tanah air? Iya, kalau di benih padi, saat ini kita punya benih padi hibrida. Yang sebelumnya inbrida, sekarang ada hibrida, itu teknologi. Cuma masalahnya kita sudah mencoba sekian tahun, mungkin 20 tahunan, untuk memproduksi benihnya itu agak kesulitan. Tapi benihnya itu kalau ditanam di Indonesia hasilnya bisa lebih daripada yang inbrida, dari benih yang biasa. Nah itu ada satu kendala, kita memohon ke pemerintah apakah boleh kita mengimpor benihnya untuk benih hibrida F1 yang kita kenal dengan F1-nya. Baik, lalu selanjutnya Pak, peran dari SBNIndo sendiri ya dalam mendukung swasembada pangan ya Pak. Artinya kalau kita lihat kan saat ini pangan sendiri memang tengah didorong begitu ya oleh pemerintah begitu. Ada beberapa target sebetulnya program-program prioritas dari pemerintah ya, selain daripada EBG, lalu juga swasembada pangan, swasembada energi. Nah, bagaimana sebetulnya program dari pemerintah ini sebetulnya cukup mendukung dan juga mendorong begitu ya agar sektor perbenihan ini bisa tumbuh semakin melesat lagi Pak di tahun ini atau juga mungkin di tahun-tahun mendatang? Iya, sebenarnya produksi nasional kita seperti tadi Pak Amran bilang kan, tahun ini akan mencapai 33 juta ton. Dan itu akan keluar biasanya setiap tahun juga kira-kira 30 juta ton gitu. Kalau sampai kebutuhan kita 33 juta atau 31 juta, nah kekurangan itu bisa diadakan dengan import beras 1 juta ton misalnya di 2-3 tahun lalu. Tapi kalau tidak ada anomali cuaca, semua berjalan baik, cuaca baik, itu pasti cukup. Kita tidak perlu import dan istilahnya boleh swasembada lah, tidak memasukkan dari luar. Tapi